Saya mau ikut bicara nih tentang Bali ya. Kan sekarang lagi rame tuh di medsos bahwa Bali itu sepi. Nah, kebetulan saya pas tanggal 25 tuh ada di Bali, 25 Desember tahun 2025. Nah, menurut pengalaman saya, yang pertama kali ke Bali, saya merasa kaget karena di Bali itu, kebetulan saya waktu itu ke Pantai Sanur. Nah, keramahan dari orang Bali aslinya saya merasa kurang. Dari sisi senyumnya kurang gitu. Terus begitu saya lihat medsos, rame kan orang bilang bahwa Bali itu rasis. Nah, saya waktu itu belum tahu tuh ada isu seperti itu. Nah, kebetulan saya ke Bali itu kan pakai mobil sendiri, saya nyetir. Nah, selama di jalan pun saya banyak merasakan arogansi dari pengendara mobil plat nomor Bali. Kan plat nomor Bali itu DK. Jadi ada waktu itu karena mau nyalip, kan di Bali jalannya kecil-kecil tuh. Nah, memang susah gitu kan. Nah, dia kayak emosi nyalip mobil saya tuh sambil ngebunyiin klakson. Saya pikir ini orang kok arogan banget gitu. Nah, belum lagi para pengendara motornya yang saya merasa ini semrawut banget itu. Terus ada pengalaman lagi nih, kebetulan saya kan muslim. Nah, saya waktu di Bali itu beberapa kali tidur di parkiran, tidur di mobil di parkiran masjid. Ada beberapa pengurus masjid itu orangnya sombong, nggak ada senyum, bahkan ketika berbicara tuh kayak apa ya, kayak ngajak berantem. Dan memang saya waktu itu kepancing gitu kan. Terus ada yang minta parkir 10.000 sekali parkir, padahal saya waktu di Jogja aja sempat kaget karena Jogja pun sama, parkir 10.000. Nah, saya pikir di Bali nggak seperti itu, ternyata sama juga. Nah, cuma menariknya itu ketika parkir di area Pantai Sanur itu cuma 5.000, nggak dibatas waktu. Pokoknya sekali masuk 5.000, mau seharian juga tetap 5.000. Ini di parkiran masjid deket Sanur saya dimintain 10.000. Terus si orang yang minta uang parkir itu kan dia mengaku pengurus masjid, gayanya itu songong. Saya mikir, ini kok Bali kayak begini amat ya. Bahkan saya merasa, jadi malas datang ke Bali. Waktu itu saya di Bali lagi nongkrong di Indomaret. Saya kaget karena banyak truk sampah yang konvoy. Ternyata menurut orang di sana, kemudian saya lihat di medsos juga, jadi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA sampah itu ditutup sama gubernurnya. Nah, ditutup tapi tidak disediakan pengganti dari pembuangan sampahnya, dengan alasan si sampah itu silahkan dikelola oleh masing-masing wilayah. Nah, saya mikir, ini kok gini amat ya koordinasi antara pemerintah sama masyarakatnya. Kan kalau menurut logika ketika ditutup satu tempat harusnya disediakan nih alternatif tempat lain. Ini enggak ditutup tapi nggak disediakan alternatif pembuangan sampah yang lainnya. Akhirnya kan pada demo tuh ada kali 20 truk lebih, katanya truk itu konvoy menuju kantor gubernur dan rencananya mereka mau buang sampah di kantor gubernur. Waduh. Terus saya nanya nih ke orang Bali di sana kan, Pak, kalau di Bali kenapa ya kok jarang banget ada demo? Apa masyarakatnya baik-baik gitu kan? Nah, saya perhatiin sebetulnya secara kejengkelan warga Bali sendiri jengkel terhadap masalah korupsi, kemudian masalah ketidakadilan yang mereka rasakan gitu. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Kalau di daerah luar Bali kan kayak Jawa itu dikit-dikit demo, bahkan berani menggulingkan pimpinan daerah kan begitu. Nah, kalau di Bali enggak, dengan alasan takut turis merasa terganggu. Nah, ketika warga masyarakat Bali itu begitu baiknya, saya berpikir apa korupsi di daerah Bali itu nggak ada ya? Kok warganya adem-adem aja gitu? Gitu sih pengalaman saya.